Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini ya. Jadi hari ini kita akan memiliki sebuah acara yang namanya BBM, bahas-bahas motor ya guys ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang dimana negara tetangga kita sering banget yang namanya membuat tangki-tangki besar, tangki-tangki super menggunakan bahan aluminium. Nah, dari informasi yang gue dapat itu disebabkan karena ya, nanti penjelasannya ada di bagian akhir video. Oke, jadi pertama di Vietnam itu sangat amat sering yang namanya menciptakan motornya dengan menggunakan bahan aluminium untuk mengisi ruang yang ada di motor tersebut supaya ruang tersebut terisi dengan yang namanya tangki. Jadinya motornya kebanyakan di sana lebih mengutamakan fungsi daripada modifikasinya. Nah, alasannya kenapa menggunakan bahan aluminium? Karena dikarenakan bobot motornya akan bertambah dikarenakan bahan bakarnya lebih banyak. Oleh sebab itu, untuk yang namanya rangka si tangkinya pastinya menggunakan bahan aluminium yang dimana jauh lebih ringan dibandingkan daripada besi. Sebenarnya bisa-bisa aja membuat dari plat kaleng, tapi kalau volumenya besar sebesar yang kita sering lihat di bagian-bagian bawah jok, terus dijadikan rangka untuk kedudukan dari si joknya itu sendiri, maka yang ada nantinya malahan melendung kayak balon, ya kan? Kalau misalnya tangki pada umumnya, kalau di Indonesia kan emang kapasitasnya kecil, dan kalau misalnya motor laki pun itu dia dibikin lekukan-lekukan supaya biar kagak gampang penyok. Nah, oleh sebab itu orang Vietnam untuk mengcustomnya menggunakan bahan aluminium yang dikarenakan cara proses pengelasannya pun jauh lebih mudah dibandingkan juga menggunakan plat galvanis, karena memang pada dasarnya di Vietnam sana itu orangnya lebih ahli mengelas aluminium atau mengelas logam lah intinya. Sedangkan kalau di Indonesia kan kebanyakan itu ahlinya pada ngebubut. Lebih banyak tukang bubut daripada tukang las di Indonesia. Ya karena kita bisa lihat kalau ngelas pagar kebanyakan dicantum-cantum di dempul ya. Kalau misalnya di luar negeri atau di Vietnam itu kebanyakan dia lebih suka pakai las argon yang ujungnya lancip kayak pulpen. Dia lebih suka seperti itu daripada menggunakan las listrik. Nah, kalau di Indonesia lebih suka menggunakan las listrik. Sedangkan di Vietnam sana kalau untuk bubut Indonesia lebih jawara, karena orang Indonesia lebih teliti atau bisa dibilang lebih suka mengurang-urangi. Karena memang bakatnya orang Indonesia kali ya, lebih suka mengurang-urangi yang tadinya adalah bloknya gede kotak dari bahan aluminium kode 6036, terus dibubut, dikurangin, dibentuk jadi sedemikian rupa. Nah, sedangkan kalau di Vietnam lebih suka nambah-nambahin, yang dimana yang tadinya plat aluminium tebalnya cuma 2 mili dibikin, dibentuk dan dibuat sedemikian rupa jadi sebuah tangki. Sedangkan kalau di Indonesia lebih suka ngebore up atau ngebikin bracket. Nah, kalau di Vietnam atau Thailand, tapi kita fokusnya ke Vietnam dulu ya. Kalau Vietnam itu lebih suka yang namanya ngebuild tangki, ngebuild knalpot, ngebuild intake. Pokoknya dia lebih suka yang pipa-pipa jadi dipotong, dilas. Nah, kalau orang Indonesia sukanya bahan kotak-kotakan dikurang-kurangin untuk berbentuk yang dia inginkan. Nah, oleh sebab itu ini adalah sebuah informasi buat teman-teman yang kalau pengen buka usaha di Indonesia, alangkah baiknya usaha las ya guys ya. Yang dimana lagi jarang banget, bukannya lagi sih, di Indonesia ini tuh jarang banget ya tukang-tukang las yang bisa dibilang yang proper kayak di Vietnam. Nah, kalau di Vietnam itu banyak banget tukang las yang proper. Lebih banyak lagi tukang las daripada tukang bubut. Tapi keunggulan kita emang lebih banyak orang yang bisa ngebubutnya. Oleh sebab itu, kalau di Vietnam, kalau nyari boringan, bor apan lebih suka pakai merek BRT import gitu ya guys ya. Nah, kembali ke topik. Kenapa sih di Vietnam sana lebih suka yang namanya upgrade tangki daripada mengupgrade mesinnya? Mungkin kalau di Indonesia pasti bikinnya ngapain tangki besar-besar? Pom bensin ada di mana-mana. Ada di sebelah sana, ada di sebelah sini. Jarak 100 meter ada, jarak 120 meter ada, jarak 500 meter ada. Bahkan ada juga tukang bensin eceran-eceran. Bahkan nantinya kalau misalnya kita menerapkan upgrade tangki seperti itu, yang ada malahan kita disangka tukang bensin eceran. Tapi beda hal sama orang-orang Vietnam ya guys ya. Di Vietnam sana itu kenapa sih suka banget upgrade tangki seperti itu? Dari informasi yang gue dapat dari Nguyen, orang Vietnam langsung, dia bilang bahwa kalau di negaranya kan ya lu tau lah negaranya menganut
tentang kepemerintahan apa. Untuk pom bensin itu jaraknya jauh dari satu dengan yang lainnya, jaraknya jauh banget, gak kayak di Indonesia. Setiap kota besar ada, bahkan bukan kota besar aja ya, kota kecil aja juga ada tukang bensin yang eceran. Nah kalau di Vietnam itu cuman ada yang resmi, dan adanya juga yang resminya juga mini pom bensin. Mungkin di sana nggak kepikiran ya kayak orang-orang Indonesia yang buat yang namanya bensin eceran pakai botol. Kalau di sana kebanyakan udah pakai pompa semua, tapi jarang-jarang, jaraknya jauh-jauh. Nah oleh sebab itu orang Vietnam demen banget yang namanya upgrade tangki sedemikian rupa besarnya ya guys ya, untuk yang namanya meminimalisir kekhawatiran mereka saat suka touring jauh. Karena kan mereka juga anak motor, kebanyakan suka juga touring jauh. Terus motornya juga di bore up, yang dimana kan kapasitas atau konsumsi bahan bakarnya meningkat. Oleh sebab itu mereka lebih suka yang namanya mengupgrade tangkinya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, untuk mempermudah mobilitas mereka. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, alasannya kenapa di Vietnam upgrade tangki itu lebih diminati ya guys ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin saja buat teman-teman yang suka namanya berbisnis bensin eceran, amang-amang Madura ya kan, bisa juga nih kalau hobinya motoran, terus biar enak juga bawanya, nggak harus pakai motor Thunder kan ya lu tahu sendiri tangkinya gede di depan. Kalau bisa di-upgrade tangkinya semua, motor bebeknya di-upgrade tangki, tinggal nyisain mesin. Nah, jadinya lebih enak. Cuman hati-hati jangan sampai ketabrak, nanti bisa berdegar gitu. Dan kalau di Indonesia juga, kalau misalnya kita menggunakannya untuk keseharian, lebih enaknya gak usah capek-capek ngisi bensin untuk per 2 hari ya guys ya. Kan di Indonesia macet gitu, jadinya kita tinggal isi paling nantinya kalau jarak 36 km per ke tempat kerja, maka akan dapat 5 hari baru bisa ngisi bensin. Karena kapasitas tangki ini mengupgrade segila-gilanya guys ya. Yang tadinya motor bebek cuma 4 liter, 5 liter, ini jadi 17 liter. Bahkan kalau misalnya di-upgrade bagian depannya pun itu bisa jadi sampai dengan 25 liter. Gila kan, untuk motor bebek aja 25 liter untuk motor bebek yang konsumsi bahan bakarnya AFR-nya biasanya motor bebek itu 70 banding 1 liter biasanya yang gue tahu. Karena kalau motor injeksi itu kan 45 banding 1 liter. Nah kalau untuk motor kayak Supra C100 itu biasanya yang gue tahu, yang pernah gue tes, bukan berdasarkan tulisan ya. Kalau tulisan kan biasanya itu yang ada di Google, cek aja dah. Cuman kalau gue tes waktu Supra gue itu pas tes dyno AFR-nya 70 banding 1, jadi 70 kilo banding 1 liter, jadinya lebih irit. Bayangin aja kalau kapasitas tangkinya besar banget, jadinya enak banget ya guys ya. Nah, jadi seperti itulah informasi-informasi yang ada dari negeri tetangga kita, negeri Vietnam, yang demen banget namanya mengupgrade tangki sebesar-besarnya. Dan ya itulah alasan mereka kenapa suka banget yang namanya upgrade tangki menggunakan bahan aluminium dan membuat tangkinya menjadi besar sedemikian rupa, dikarenakan sulitnya atau susahnya menemukan pom bensin dari jarak tertentu. Dan memang mereka negaranya kan negara seperti itu. Bahkan untuk peraturan-peraturan tentang motornya aja mereka harus look standar gitu loh. Jadi negara mereka memang lebih ketat untuk memodifikasi motor. Nah, bersyukurlah di Indonesia masih bebas untuk memodifikasi, dan pajaknya kita itu walaupun dibilang besar dan mahal, di Vietnam jauh lebih besar karena mereka adalah negara yang punya koalisi di sana ya guys ya. Setahu gue sih kayak gitu ya. Dan si Nguyen ini juga bilang ke gue kalau pajaknya mereka untuk mesin Daytona aja bisa sampai 40% dari harga motor, harga mesinnya. Kan dia ngeliat motor gua ada mesin Daytonanya, dia nanya kalau di sini harganya berapa.
dia ngebandingin pakai harga dia, kalau di sana harganya 40% lebih mahal karena pajaknya. Dan iPhone pun juga naiknya juga sama 40%. Jadi ya di Indonesia memang lebih mahal tapi tidak semahal negara mereka. Jadi bersyukurlah. Jadi seperti itu ya guys ya, informasi yang bisa gue sampaikan tentang apa yang ada di negara tetangga, dan semoga bisa menjadi sebuah informasi buat kita semua untuk bisa mengupgrade atau bisa menambah wawasan tentang dunia otomotif dari negeri tetangga. Ya, terima kasih. Oke, bye bye.